Halo semuanya, saat ini kita ketemu lagi di mata kuliah Kajian Kultural Komunikasi. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan bicara tentang Circuit of Culture. Di sana kita akan bicara tentang ideologi, tentang kuasa dan budaya, tapi dalam frame Circuit of Culture. Ya. Nah, apa sih Circuit of Culture? Di sini ada satu bagan dari Dugay dan Hall tahun 1997. Eh, Intinya ada representation, ada identity, ada production, consumption, dan regulation. Kalian bisa melihat bahwa di situ ada garis-garis di garis itu untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Jadi di sini tidak hanya berputar bahwa representation, lalu identity dan lain, tapi juga regulation itu juga ada hubungannya dengan identity. Mereka saling tidak terpisahkan. Consumption juga dengan identity bisa, production dengan regulation juga bisa. Dan itu menjadi sebuah circuit atau sebuah jalinan yang tidak hanya satu lingkaran saja, tapi juga dalam bentuk koordinasi satu dengan yang lain. Nah, satu dan lainnya akan kita cek. Yang pertama adalah tentang bahasa dan representasi. Kita mulai dari representasi. Dan mengapa kita bicara bahasa? Karena bahasa itu juga dalam elemen budaya itu sangat penting. Bahasa itu juga simbol. Ada kata-kata itu juga simbol. Dan bahasa dan representasi ini sangat erat sangat erat pengaruhnya, terutama ketika sebuah representasi budaya itu bisa dimunculkan dalam bentuk sebuah kekuasaan, dalam bentuk sebuah kontrol atau disiplin itu melalui bahasa. Dan sebuah identitas dan subjektivitas itu juga akan muncul ketika memakai bahasa atau ada representasi yang diwakilkan atau dikomunikasikan melalui bahasa. Untuk itu kita akan mencoba lebih dalam. Saya pakai satu contoh yaitu memakai smartphone. Nah, untuk satu elemen circuit of culture yang pertama adalah representasi. Saya pakai smartphone ini menunjukkan representasi apa? Dalam bahasa sebagai istilah smartphone itu apa? Kenapa ada smart? Kenapa ada phone? Kata-katanya itu seperti apa? Ini menunjukkan sebuah kelompok hype. Kalau punya smartphone dengan merek tertentu misalnya atau tidak punya smartphone tapi ada yang punya, itu menunjukkan satu kelompok satu dengan yang lain punya tidak punya, lalu ada brand tertentu juga itu menunjukkan kelompok yang lain. Dan juga ada istilah you are what you have, ya ada you are what you eat, you are what you say. Nah, di sini you are what you have, smartphone itu sebagai sebuah representasi Anda itu siapa, apa yang Anda punya, smartphone-nya apa, mereknya apa, produk mana, dan lain sebagainya. Ini contoh saja ya. Kemudian saya ambil satu contoh dari iPhone 12 Pro Max yang terbaru ya, tahun 2020 kalau nggak salah keluar. Nah, di sini adalah satu perwakilan sebuah identitas yang dibentuk melalui konsumsi. Oleh siapa? Oleh produsen, yang jelas oleh Apple. Lalu konsumen yang memilih kenapa harus iPhone, kenapa harus iPhone 12, kenapa harus Pro, kenapa harus Pro Max. Jadi masing-masing itu menunjukkan sebuah identitas bagaimana Anda, kita mengkonsumsi ini, atau bagaimana sebuah produk itu dibentuk atau di-create atau dimanipulasi atau dibuat seperti apa oleh produsennya. Kalau di sini Apple. Ada hubungannya dengan produksi tadi. Uh, Didesain di Cupertino, California di US, tapi didesainnya di sana, kemudian di assemble atau diproduksi itu di China. Jadi ini sebuah proses produksi yang berbeda sekali dengan identitas. Misalnya, oh Apple berarti kamu orang yang berbudaya Amerika misalnya gitu. Tapi ternyata itu diproduksi di China. Jadi ada hubungannya, tapi juga sangat berlawanan dari sisi produksi, dari sisi lokasi, ya. Kemudian dari sisi konsumsi, kalau tadi berhubungan konsumsi adalah menunjukkan identitas, di sini bisa juga dibicarakan konsumsi itu sebagai sebuah penggunaan. Nah, kita mengkonsumsi smartphone ini untuk mendengarkan musik, untuk main game, untuk bisnis misalnya, punya bisnis online, kemudian membuat smartphone itu menjadi alatnya, atau untuk bermedia sosial, bertemu dengan teman, dan juga bisa saja hanya sebuah telepon ya, sebuah handphone hanya untuk berkomunikasi, hanya untuk chat saja.
Foto juga bisa, tapi foto itu juga bisa untuk bisnis. Misalnya Anda fotografi khusus pakai smartphone tertentu, misalnya lalu dijual dan foto produk foto itu dijual. Jadi konsumsi kita bicara untuk penggunaannya seperti apa. Kemudian regulasi. Nah, di sini saya masih memakai smartphone. Bagaimana sebuah etika kalau kita memakai smartphone? Di dalam gambar ini ada orang yang ya harusnya olahraga ya di situ, tapi dia beristirahat di lokasi yang tempat orang bisa berolahraga dan yang lain juga marah ya karena melihat dia tidak sesuai dengan etika. Penggunaannya seperti apa? Selain itu ada undang-undang ya. Kemudian ada juga sensor. Kemudian juga ada haki. Haki misalnya Anda memakai satu ciptaan orang lain atau ciptaan Anda itu dipakai oleh orang lain. Di situ ada regulasinya bagaimana penggunaan smartphone ini dipakai ya, lebih ke aturan. Kemudian itu tadi tentang circuit of culture. Lalu kita lihat lebih jauh itu bagaimana dengan hubungan semuanya itu. Nah, di sini ada satu produksi, yaitu satu contoh saja kalau tadi smartphone kita melihat satu produksi tentang sneakers atau satu produksi fashion, clothing. Ada Prada, di sini saya besarkan ya supaya kelihatan tulisannya. Ada Hermes, terus ada Adidas juga, ada Gap. Itu seperti apa? Dan di analisis di sini ada disebut sebagai kalau yang Adidas dan lain-lain the most slavery free supply chains. Jadi tidak ada sebuah perbudakan di situ. Tapi yang lainnya ada laporan tentang bagaimana penggunaan yang disalahgunakan. Apa saja sih yang disalahgunakan? Yaitu yang pertama sweatshops. Jadi gaji pekerjanya itu sangat minim, sangat kecil. Tidak itu saja, mereka bekerja long hours, lama. Normalnya orang mungkin bekerja 6 sampai 8 jam. Mereka bisa 12 jam, bisa lebih. Dan situasi tempat lokasinya tidak ber-AC, tidak mungkin ventilasi juga tidak bagus dan sangat in poor conditions. Jadi tidak nyaman, tidak higienis mungkin. Mungkin mereka juga kalau ke kamar mandi itu jauh sekali, misalnya hal-hal seperti itu yang tidak mendukung kenyamanan dalam bekerja. Atau juga yang bekerja adalah anak-anak, jadi di bawah umur. Mungkin di bawah 15 tahun, 13 tahun. Jadi kalau di luar negeri biasanya 15 tahun sudah boleh belajar bekerja tapi dengan gaji sedikit. Tapi kalau di Indonesia mungkin ya masih wajib belajar harusnya, tapi kok harus bekerja begitu. Jadi ada aturan di satu negara dan negara lain yang berbeda. Kemudian ini ada produksi lagi, contoh-contoh produksi, sebuah ideologi ya. Disney memproduksi ada Disney Princess. Kalian minimal paling sudah pernah menonton satu filmnya ya. Ada Mulan di situ di pojok itu. Saya tidak begitu hafal, tapi ada Mulan. Kemudian ada yang main di Brave itu. Lalu ada Putri Tidur. Kemudian ada Moana dan lain-lain. Nah itu ada siapa yang Frozen itu? Elsa dan Anna ya. Itu ada satu persepsi yang dibentuk dalam Disney Princess itu. Kenapa Disney akhirnya membentuk satu Disney Princess? Kenapa muncul cewek-cewek atau putri-putri princess yang masuk dalam cerita? Ya bisa saja beralasan bahwa itu hanya meneruskan sebuah cerita legenda yang sudah dikenal bertahun-tahun, tapi itu menjadi satu produk yang akhirnya membentuk kelompok Disney Princess itu. Ada bias apa di situ? Bahwa misalnya Beauty and the Beast, lalu cewek itu selalu cantik misalnya, atau di dalam Frozen itu ada apa? Bahwa ada stereotip yang dilawan misalnya, atau ada sebuah konstruksi sosial yang memang bahwa pangeran tampan, Prince Charming itu selalu ada, kemudian princess yang lemah itu selalu ada. Jadi ada satu bentukan konstruksi dalam sebuah ideologi atau gagasan yang ingin disampaikan oleh Disney. Kemudian bagaimana dengan ideologi ini? Nah, ini ada film ini kalau Anda belum nonton bisa lihat sinopsisnya aja ya. Jadi ceritanya tentang Crazy Rich Asians. Ada orang dengan background budaya tertentu
kemudian bertemu di negara lain, kemudian ketika kembali ke budaya aslinya itu akan seperti apa ya. Jadi di sini Asians-nya ada, tapi kenapa ada Crazy Rich? Kemudian di sini ada satu tulisan, saya besarkan sebentar. The only thing crazier than love is family. Nah, family itu representasi apa? Yaitu representasi budaya. Nah, di sini ada ideologi itu sebagai cultural sunglasses. Jadi, sunglasses itu kacamata. Kita misalnya kacamatanya berwarna kacanya merah, kita akan melihat apapun merah atau hitam, melihat apapun hitam. Nah, budaya itu sebagai kacamatanya itu. Di sini family sebagai kacamatanya itu. Bagaimana kita melihat sesuatu pakai kacamata apa. Kemudian ada juga sebuah relasi kuasa. Misalnya di dalam keluarga itu siapa yang berkuasa? Misalnya patriarkal ya ayah atau laki-laki, atau matriarkal adalah ibu atau perempuan, atau bisa juga siapa yang lebih tua, lebih senior dianggap sebagai ada kuasa di situ. Selain itu keluarga juga bisa muncul dalam sebuah komunitas, misalnya komunitas kampus, ada relasi dosen dan mahasiswa dan lain-lain. Nah, di sini saya menulis ada hambatan KB, kalau kalian ingat ada stereotype, kemudian ada prejudice, kemudian ada ya kayak etnosentris bahwa misalnya Asia itu seperti apa atau orang Jerman seperti apa. Kemudian ada diskriminasi, rasisme. Nah, ideologi ini bisa saja membentuk sebuah kenyataan tapi berasal dari budaya itu, berasal dari family itu, berasal dari sebuah relasi kuasa itu. Kemudian ada contoh lain lagi. Bagaimana sebuah ideologi itu dibentuk? Nah, di sini saya menunjukkan ada satu seri ya. Di sini hanya untuk sebagai contoh bahwa ideologi itu membutuhkan atau kadang dikuasai oleh superstructures atau state apparatus. State apparatus itu adalah di sini contohnya polisi ya. Kalau superstructures itu bisa ada hierarkinya. Misalnya sekolah. Nah, sekolah itu punya kuasa apa di situ, punya kemampuan apa? Salah satunya propaganda. Misalnya mengajarkan tentang sesuatu keilmuan ya. Kemudian gurunya itu mengajarkan dalam bentuk apa? Misalnya seperti saya ini. Sekarang saya mengajarkan bahwa ideologi adalah ada dibentuk dalam superstructures. Nah, Anda percaya misalnya. Atau secara kritis Anda tidak percaya lalu membaca sendiri atau mencari sendiri. Tapi salah satu dari pembentukan adalah memakai sekolah. Kemudian state apparatus itu ya alat-alat pemerintah, salah satunya polisi. Misalnya Anda melihat polisi mengatakan A, tidak B, berarti A yang benar, berarti A yang adil, atau berarti A yang dilindungi. Jadi ada pembentukan ideologi yang dibentuk dari dua hal ini, dari superstructures, dari yang ada hierarkinya, atau dari sisi kekuasaan pemerintahan tentang suatu hal ya, jadi entah propaganda, entah tentang keadilan. Nah, mulai dari sini saya akan memberi contoh ada 3 artikel bagaimana kita memakai circuit of culture ini dalam sebuah penelitian. Ini saya besarkan sebentar dalam tahun 2017. Judulnya adalah Food and Fun for Children, a Circuit of Culture Study of Kinder Egg. Ya, mungkin kalian sudah pernah makan, beli, atau mungkin melihat ya, sampai sekarang masih ada di supermarket tentang Kinder. Isinya apa sih Kinder? Untuk siapa sih Kinder? Nah, di sini penelitiannya adalah tentang food and fun for children. Jadi Kinder dilihat bagaimana itu sebuah makanan, fun, dan juga children. Lalu penemuannya di sini dari jurnal itu memakai teori circuit of culture, yaitu representasi, produksi, konsumsi, apalagi tadi ada tentang lebih ke produksi kalau di sini ya. Jadi di sini production of fun food and child food. Jadi makanan yang fun dan makanan yang untuk anak-anak. Nah, dari circuit of culture itu menunjukkan bahwa Kinder Egg-nya ini atau Kinder Surprise-nya ini, chocolate egg ini membentuk kategori makanan anak-anak atau untuk anak-anak. Jadi kalau kita membeli, misalnya ada teman yang, wah kamu kayak anak-anak sih, sukanya makan kayak gitu, kayak misalnya gitu. Itu menjadi satu pembentukan yang diteliti melalui circuit of culture. Kemudian
ada satu lagi tahun 2018 oleh Marda Tilah. Ini tentang konteks Indonesia. Ada judul kampanye, yaitu Ada Aqua. Mungkin kalian juga pernah melihat dan mengkonsumsi aqua, mungkin karena Anda sendiri juga terdampak oleh ini. Jadi aqua kampanyenya yang diteliti dan bagaimana itu sebuah resiko dehidrasi ya. Kalau dehidrasi itu resikonya seperti apa? Kalau kalian ingat itu tentang apa? Jadi yang diteliti adalah kampanyenya dan pesannya. Hasilnya adalah, nah, kalau kalian ingat ada kampanyenya, balihonya tentang abang ojek dikira pacar, jomblo bingung, ada aku gara-gara ada aqua. Jadi kalau Anda tidak minum air dalam kemasan, terutama aqua, itu Anda akan kehilangan fokus ya. Jadi kampanye ini diteliti memakai circuit of culture, itu menjadi penemuan bahwa kampanye Ada Aqua itu menjadi kampanye yang paling berhasil dalam sejarah aqua dari sisi representasi, produksi, konsumsi. Itu menunjukkan bahwa Ada Aqua itu melewati target ya. Jadi misalnya ada orang memakai hashtag, dilihatnya dari hashtag Ada Aqua ini, targetnya hanya 50.000 hashtag, ternyata terpakai kalau tidak salah 450.000 hashtag. Jadi bukan itunya yang dilihat, tapi bagaimana prosesnya ini menjadi sebuah satu budaya. Walaupun ada kampanye dengan brand tertentu ya, tapi Ada Aqua ini membawa satu pesan bahwa Anda tidak boleh dehidrasi. Dampaknya apa? Nah, bisa saja dampaknya hanya sakit, tapi di sini mereka membawa pesan tidak jadi gagal fokus ya. Ada banyak selain ini, ada yang salah masuk kelas, kemudian apalagi ya, ada juga tentang salah ambil apa gitu ya. Jadi yang jelas Anda melakukan kesalahan. Nah, ini ada yang di tahun 2019. Kalau di sini memakai kampanye dari Into the Light Indonesia. Jadi kampanyenya tentang bagaimana mencegah bunuh diri, kemudian juga mengurangi mental illness oleh Pratiwi. Jadi topiknya adalah dua hal ini, lalu yang dilihat adalah Into the Light, kampanyenya dari Indonesia. Kemudian produknya di sini ada tayangan-tayangan di sosial media dari Instagram, Facebook dan Twitter, dan ini salah satu tayangannya. Nah, kesimpulan memakai circuit of culture adalah the development of technology makes people easily receive. Jadi gara-gara memakai sosial media, memakai teknologi ini, orang jadi paham dengan kampanye ini, orang jadi mudah menerima dan menemukan informasi dalam simple touch. Jadi kalau dari Instagram Anda main Instagram, dia kampanye lewat Instagram, Anda bisa menemukannya dengan mudah dan orang mudah mengaplikasi atau ya user friendly-nya adalah sebuah Instagram yang dipakai untuk mengkampanyekan ini. Jadi circuit of culture akan melihat bagaimana sebuah kampanye ini diproduksi. Kemudian juga akan dilihat bagaimana ini dikonsumsi seperti apa dalam bentuk sosial media, atau menunjukkan sebuah identitas kampanye itu, atau merepresentasikan kenapa kok ada seperti ini, kenapa ada tentang tema-tema seperti ini. Kemudian juga ada dilihat bagaimana sirkulasinya antara identitas sama dengan produksi yang ada. Kemudian sepertinya sudah selesai di sini. Ada 3 hal, jadi dari 2017, 2018, dan 2019. Semoga bermanfaat. Nanti untuk tanya jawab silahkan di kelas. Terima kasih.